Anton, makasih banyak pengantarnya untuk memulai diskusi kita. Makasih banyak. Saya boleh highlight dikit beberapa saya ikutin webinar Pak Anton beberapa minggu ke belakang dan arah beliau saya rasa ajakan Pak Anton sudah sangat tepat. Saatnya bangsa ini maju ke produk-produk hilir ya Pak Anton. Intinya kan begitu ya. Ya enggak, biar kita lebih dapat value added yang tinggi gitu kan. Jadi itu yang saya rasa yang izinkan saya sampaikan apa yang dipaparkan Pak Anton barusan di luar slide gitu ya. Kalau kita lihat benang merahnya adalah produksi kita tuh jadi ada singgungan antara kopi, perkebunan kopi dengan industri mamin gitu ya Pak Anton ya. Nah mungkin kita mau diskusi juga karena kebetulan di Indonesian House kami juga lihat sebenarnya kopi Indonesia juga yang ditunggu-tunggu tuh black coffee-nya Pak Anton. Kalau boleh Pak Anton tambahin dikit gitu ya. Di mana posisi kita di black coffee? Karena ingat saya baru tersentuh bisnis kopi ini 2014 Pak Anton terus terang. Itu saya pertama kerja bukan pertama, udah pindah-pindah kerja kemudian pegang kopi serius di PT CNI. CNI itu jagoannya kopi ginseng. Kopi ginseng yang dalam tanda kutip adalah instant coffee. Tapi kemudian saya dapat job bagaimana untuk masuk ke pasar black coffee dan kemudian kita studi about it. Dan ketika waktu itu kita ikut pameran saya ikut pameran di Abu Dhabi, kemudian di Guangzhou, dan yang agak bagus itu banget di keras Pak Iskandar. Sorry. Kurang keras. Oke ya, Pak Yogi. Ya, di Toronto, dan itu yang ditunggu waktu kita masuk ke Toronto itu briefnya Indonesia tuh menunggu orang lain tuh menunggu instant coffee Indonesia. Tapi ketika tertanyakan, ternyata yang ditunggu justru black coffee juga Indonesia ditunggu. Ini situasi black coffee kita gimana Pak Anton? Karena yang saya lihat black coffee kita masih posisinya kita jadi petani doang gitu Pak Anton. Bisa tambahin dikit nggak itu? Iya, justru itu yang tadi saya katakan. Kita ke sana bukan hanya green bean, bukan hanya roasted bean, tapi juga ground coffee. Gitu. Ground coffee ya? Ya, harus masuk ke sana. Masa kita kalah sama Lavazza, sama EV? Iya. Roasting minimal lah, roasting. Ya. Pak Jamil, saya udah nyobain yang Norco itu, enak sekali. Oh iya. Yang dari Palembang itu juga bagus. Iya, iya. Jangan takut untuk bersaing gitu ya dengan dari Itali. Karena soal rasa ini soal selera. Ya. Mereka seperti EV kemudian Lavazza itu mereka menang ya karena mereka tersedia banyak dengan iklan yang luar biasa, membenjenuhkan pasar, sehingga yang mereka kenal. Masalahnya kita kan belum pernah berusaha menjenuhkan pasar, ya kan? Nah, sehingga kita nggak dikenal gitu, kurang dikenal. Coba kalau mereka tahu enaknya kopi kita, wah saya yakin lah. Saya kan di Eropa biasa EV dengan Lavazza itu udah biasa, saya udah tahu kalau kena rasanya. Apalagi yang namanya Nescafe, buat saya Nescafe itu bukan kopi itu. Kopi bukan kopi Pak. Oke, makasih. Ya, jadi itu dia. Saya mengatakan, apalagi saya sebagai seorang flavor scientist itu, saya yakin lah kopi ground coffee Indonesia itu akan disukai. Ya, makasih Pak Anton. Ya, izinkan kami jelaskan Bapak-bapak, Ibu-ibu apa strategi kita ke depan. Pak Salim, Ayuze ya Pak Salim. Jadi kami melihat kopi ini, sorry, I was put Pak Salim on mode. Pak Iskandar. Ya. Ini siapa bicara sekarang ya? Sebentar, saya address Pak Salim sebentar, Pak Jamil habis itu ke Pak Jamil. Jadi kami dengan Indonesian House kita melihat kalau kita lihat tadi itu kan kopi itu banyak jenis-jenisnya, gitu. Jadi kami melihat kalau penjualan kopi itu kalau kita nggak tawarkan si calon bisnis partner, saya sebutnya bisnis partner ya, bukan calon buyer ya. Jadi kalau calon bisnis partner tuh they can be the distributor of that country. Yes. Bisa jadi malah branding ya. Kami lagi ada satu branding. Ya, ada satu klien dari Mauritius itu kita lagi handle 3-in-1 OEM-nya ya Pak Salim. OEM-nya. Ya, jadi apa yang kita lakukan Pak Jamil?
kami menyediakan ruang buat teman-teman untuk mau nanti market ke situ sehingga ada ruangan untuk dicoba gitu Pak Jamil. Karena tipikalnya bisnis kopi ini rasanya tidak ngambil keputusan coba hari ini langsung hari itu ngambil keputusan. Pak Anton, Ya. Pak Anton, bagus presentasi. Congratulations, bagus. Pak Anton, for the inovasi like coffee with mushroom, coffee with oats, big market for Africa, big market. Detik-detiknya kita tahu lah tolak ukur kita kemampuan Nadil. Lagi ngomong masalah gitu. Halo. Ya, terus Pak. Pak Salim teruskan. Yes, I was saying to Pak Anton, the presentation was very, very well organized, well presented. Bagus, congratulations for his innovation in the new products like Kasara, oat milk, mushroom coffee. I think there is a big market because people always like to taste new taste in coffee. Okay. You know, yes, with strawberry taste, berries taste, with the syrup. I think there is a big market. I think we can get distributed to Mauritius, Africa. We have contacts in Gabon. We have contacts in many countries, Tanzania. You know, can. Market is good. Ya, thank you. Terima Pak kasih. Salim, you will be before to Pak Jamil, okay? You are the Indonesian ambassador. You are the honorary consul of Indonesia for more than 20 years. Yeah, 25. 25 years. I was a kid when I you worked from Suharto until Jokowi. Pak Salim, please tell us what is the development of Indonesian coffee? Let's say in Mauritius, what you see? Because if me myself see that even last 5 years, there are a lot of new coffee brand in Indonesia. The young men dream of job now, not engineer anymore, but the coffee barista. That is happening in Jakarta, Pak. What did you see from somebody outside? What is the development of Indonesian coffee, Pak? You see, Indonesian coffee now, even in Mauritius and in Africa, as you can see Kopiko, you have many brands which is coming from Indonesia, okay? And the taste is very good. The pricing is very good for Indonesian products. And more Mauritian people are getting used to coffee drinker compared to tea. Yeah. We have Chinese tea, we have others, but like I said, coffee shop is growing like mushroom. Before we didn't have so many. Now I told you we have Lavazza, we have Illy, we have all the brand now, artisan coffee. So I think that there is a big potential, especially after the presentation of Pa Anton. I think there is a big demand for Africa. There is. Pak, Terima very kasih. sub question to you. Between the ground coffee, I mean, I always say a serious coffee drinker. Serious coffee drinker is the black coffee without sugar. That one business. The second business is the instant coffee. Okay, sachet instant coffee. The third business is to establish like Costa, like what is called like Starbucks with our brand. Which was the most potential now in Mauritius or East Africa, Pak, for Indonesia? Because in Indonesia there are kopi kenangan, there are kopi janji jua, which is they are the young men try to innovate on the coffee selling, creating their own brand, their own flavor. Co-brand or Maklun. Or Maklun, but their own brand, which is the most promising. OEM. Oh, I think OEM is the most famous. OEM, yeah. I think so, On sachet. Yes, sachet is very, very common. But if you have the one which Pa Anton just showed me, the oat milk, where you just go to supermarket, you buy, you drink, iced coffee. It's not Iced always coffee. the hot Yeah. coffee. Ready to drink. This is I will call it a killer in the market. If I bring this, I will sell the container in 1 week for this oat milk, the mushroom. Because everything new people want to taste, you know.
So ready to drink one. by looking at the small bottle, you know, he just showed us the thing now. Anton just showed us. So this is you know, even kids will say, "Oh, I need one." You know, after 12 years old, they'll start to drink coffee. So I think there is a big market for this one also. Pak Isnandar, mohon izin bicara. Coffee, eh? Ya, I'm talking silakan. about the Sebentar, cold one, masih ice coffee. sehubungan ini karena Pak Jamil nunggu ya. Kang Ruli Iya. masih sehubungan sama ini? Iya, masih berhubungan Pak Jamil, mohon izin ya, nggak apa-apa. Silakan Pak. Ya, Silakan, jadi ya straight to the program karena kita memang ada tawaran untuk cupping program dan lain-lain. Jadi kami sudah informasikan ulas sedikit bahwa mungkin di Dekopi, yang di kantor Dekopi itu juga ada cupping house. Kemudian saya informasikan juga, saya sudah diskusi dengan Dekan FTIP, Fakultas Teknologi Industri Pertanian Unpad juga, mereka sudah siap menjadi cupping house seperti itu. Nah, maksud saya, pertanyaan saya tentang Pak Salim tadi berarti agak lebih luas nih gitu. Kalau cupping awal kan kita lebih ke karakter atau apa. Sekarang kita mungkin lebih ke next project juga seperti apa, instant cupping house seperti itu ya. Mungkin ini sangat menarik nih Pak. Jadi mohon nanti Pak Jamil aja yang nambahin gitu loh Pak. Ya ini kalau saya eksplor, sebelum Pak Jamil habis ini Pak Jamil. Jadi saya eksplor Bapak Ibu, Pak Ruli, Kang Ruli ini bos saya di Karim untuk kopi. Jadi saya follow. Jadi yang beliau sampaikan intinya satu, kami kerjasama dengan kampus back ke kampus di Pak Isnandar. Ya. I think to start, we don't need need capital. We only need the sample, okay? And then tasting, selling. Yes, Pak. You know, at the Indonesia house, the taste. Oh, I want. Okay, here. Buy. You buy wholesale. Take 12. That's what we do. That's what we do. Actually, Yeah. not cupping for testing only, but actually for the sake and the activity of marketing. Yeah. Activity we can do plenty Yeah, here. so- Now people want to go out. And, Yeah. So, gentlemen, Bapak Ibu, what we will do, we will send the samples to Indonesian house in Mauritius. Then we will do the testing over there. We call it cupping, but it's testing over there, which is Pak Salim will invite the business owner, the one. Yeah. the Business one who like of to have the coffee brand. tasting, Yes. launching. Yes. Yes. So actually, what Pak Ruli saying, Pak Salim, is in the term of marketing, we will Tasting ya. Mauritius. We have to have some place in Indonesia also. That what Pak Ruli address. So we are choosing to have it in campus in Bandung. So this is the point, Pak Salim. Okay. Yes, but one more thing is that Mauritius import 80% of all our coffee. All Yes. important. You have to Yeah. say almost all imported. And also Mauritius selling. So Mauritius, ladies and gentlemen, don't see the. We have a small this is a coffee, tip. but this is the taste is not so good. We have a local coffee, you know, from Yeah. Reunion Island, but it's expensive and not tasty. Very No, actually, bitter. Mauritius only 3 million people, but if you Yeah. see the in and out of coffee in Mauritius is more than the 3 million. So that's Yeah, why of one of the course, reasons we have to Of course. focus in Because Mauritius. Andre as a Mauritian, he drinks 10 cups per day. So Yeah. multiply it. So my point is, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mauritius itu kami melihat itu sebagai murni coffee trader. Jadi mereka Yeah, membeli coffee. banyak dan mereka menjual banyak juga. Jadi itu kalau mereka membeli dan menjual berarti ada pengolahan di dalam gitu loh. Itu that our point. Apakah itu kalau branding atau mixing atau itu that are happening in Mauritius. Oke. Pak Isnandar. Ya. Pak Isnandar, in Mauritius, out of 10 people, 9 will tell you, let's go for coffee. Nobody tells you, come and have a tea. Ya, Pak. Pak Jamil silakan No biar kita problemo. lebih kaya dengan beberapa sisi Pak Jamil, silakan Pak Jamil. Oke, baik. No problem. Kalau Pak Jamil marah ke saya nanti ini. Jadi ya, itu tadi sampaikan Pak Anton, untuk sukses marketing itu kita perlu membangun strategi dari berbagai aspek gitu ya, termasuk strategi produk, tapi itu di sisi hulunya gitu ya. Ya. Tapi ada satu hal yang saya amati Pak, barangkali kita perlu cermati juga, belajar lah gitu ya. Kenapa di Indonesia ini banyak barang Cina? Kopi Cina Pak atau barang Cina non kopi? Barang dari Cina.
Kopi apa non kopi? Barang semua. Kenapa di Indonesia banyak barang-barang Cina, mulai dari sepeda, mainan. Murah, Pak. Sekarang murah, Pak. Juga. Pak Jamil. Juga. Pak Jamil. Teruskan Pak Jamil, saya Mungkin saya ada informasi seperti itu, Pak Jamil. Tidak juga. Apakah ada marketing agency yang begitu yang begitu agresif? Nggak juga. Apakah ada asosiasi eksportir di Cina yang sangat aktif? Saya lihat nggak juga. Loh, kenapa gitu? Ketemu banyak di sini gitu. Nah, ini ada informasi khusus tentang itu. Jadi saya kemarin itu bekerja di perusahaan China langsung, kereta cepat Indonesia China, khusus untuk kopi. Justru mereka tuh mudiknya tuh berkardus-kardus kopi kita dibawa ke sana. Jadi oleh-oleh Indonesia tuh kopi, Pak. Ya. Kenapa? Kenapa di Indonesia? Bukan hanya di Indonesia, tetapi di negara-negara lain juga, bahkan di Amerika. Kenapa? Karena saya mau jawab. Karena di Jakarta ini saja ada ribuan importir. Ribuan importir. Nah. Dan itu ada saya, ya, akhir tahun kemarin diundang oleh komunitas importir barang dari Cina. Saya pernah hadir di acara itu, Pak. Ya bukan saya importirnya ya. Memang iya, Bapak betul. Iya. Itulah kuncinya, dan itu tugas Pak Iskandar tadi ya, untuk membangkitkan komunitas importir barang Indonesia. Nah, ya, di mana-mana. betul. Ya. Jadi itu. Jangan cuma 1, 2, 3, tapi di Jakarta ada ribuan. Yes. Ribuan importir. Setuju, Pak, setuju. Yes. Setuju banget, setuju banget. Jadi Importir. Nggak perlu besar-besar, tetapi banyak sekali gitu. Dan itu yang karena tidak besar-besar itu justru lancar itu kan. Jadi satu kontainer ya, Pak ya. yang berisi 50 orang nggak masalah. Yang penting barangnya masuk itu kan, gitu Pak. Yes, bener Pak, I'm totally agree Pak. Support you agree Pak. Super power. Izin saya jawab Pak Jamil. Izin saya jawab teman-teman bahwa Bisa nggak kira-kira begitu? Yes, izin saya jawab. Harus bisa. Pak Aga, sebentar lu gak? Ini izin saya jawab. Justru arah kami di Indonesian House ke situ Pak Jamil. Ya. Itu kenapa saya tidak setuju ekspor by online, mohon maaf. Ya. Karena online Anda langsung menjual ke B2C. Dan itu berat. Kalau kita mau online, maksudnya memanfaatkan teknologi yang barusan Pak Anton present, jadi ada kopi yang pakai gula, pakai sirup, pakai segala macam, itu kan mainan bisnis anak muda Pak Jamil. Ya. Oh enggak gitu ya. Jadi yang kami arahkan adalah kita menggayat karena demografi Afrika adalah demografi muda. Mereka butuh pekerjaan, butuh bisnis. Kenapa kita bikin Indonesian House? Kita encourage bukan cuma menyerang importir-importir yang udah tua-tua, yang udah stabil, justru anak muda yang mau berbisnis. Ya, betul. Kalau di sini ada janji jiwa oleh si itu, ada ini oleh si itu, why don't we expand the market seperti itu? You bisa bikin coffee shop di sini. Begini loh caranya. Itu arah kami Pak Jamil. Perfectly Pak Jamil pertanyaan ke situ. Itu yang kami arahkan juga bukan cuma di kopi, di fashion pun arah kita ke situ. Misalnya kita mendingan mendekatin, kalau di sini ada Ria Ricis-nya, ada siapanya di online-nya, we develop them, kita deketin, we approach them, dia mempunyai merek-merek sendiri. Arah kami persis segitu. Dan strategi adalah kita punya Indonesian House, kita invite mereka datang dan coba. Jadi, you mau deliver bisnis ini enggak? Dan kemudian kita protect, karena kalau mereka merasa ini brand mereka, rasa nati yang punya mereka, tentu mereka bakal. Jangan Pak Iskandar udah jadi anggota komunitas importir juga nih. Nah, saya enggak, Karim enggak, kita enggak impor. Kita terserah. Jadi ya kita pasti memahami market intelligence. Saya nggak sebut perusahaannya lah. Saya pernah di dalam itu, maksudnya pernah dalam acara gitu. Ya. Bukan perusahaan Indonesia-nya, Alibaba melakukan pembinaan pada importirnya. Saya datang di acara itu. Saya lihat, gila ya saya bilang. Kita nggak pernah membina importir kita di Afrika. Boro-boro, malah kita di antar temen, kita sembunyikan. Saya nggak mau kasih tahu ke Kang Ruli kalau saya jual ke Pak Salim. Itu yang terjadi di Indonesia. Sorry. Apa yang kami lakukan di Indonesian House, kita kasih tahu. Karena
ketika Anda memiliki seorang partner menjual, mau membuat coffee shop, dia nggak cuma butuh kopi, Pak. Dia butuh cangkir, dia butuh alat-alat. Supa paling penting, Pak. We are ready. We are ready to do this marketing the product. We are ready to market the Indonesian product. We have a coffee bar in our Indonesian house. So that's why we are not saying we are selling here, Pak Salim ya. We are developing business partnership. Yes. Once they take 1, 2 people tasting, they say, I want more, you know. Gitu Pak Jamil. Jadi itu Pak Bapak Ibu-ibu, apa yang kami address di Indonesian House untuk mengembangkan bisnis kopi, kita bukan mau head to head barang kopi kita dengan yang lain doang gitu ya. Which is itu pasti terjadi, tapi kami selalu melihat opportunity-nya apa. Yang kami lihat di Afrika itu bisnis komoditinya tumbuh dari anak muda, dan mereka juga melihat mau bikin industri, mau bikin punya usaha sendiri. Walaupun Bapak kembangkan kopi lover di situ. Ya. Saya kemarin ketemu ngobrol sama teman-teman di Headhunter, teman-teman di apa, bisa nggak di-create teman-teman yang barista yang siap di luar negeri. Ya, silakan ada diskusi, ada pertanyaan lain. Bu Diandra, makasih banyak Bu Diandra, jauh-jauh dari Jerman nih. Indonesian coffee lover. Saya sering nongkrong. Silakan ada pertanyaan Pak. Tadi ada. Silakan Bu Diandra, apa kabar? Kayaknya kedinginan ini. Ini ya, hello. Lagi asik Bu Diandra. Pak Salim, Bu ada nice tambahan. to know you here. Yes, I can hear you. Yes. So, I used to Selamat visit. malam. Apa kabar? Baik. Selamat. No, we still daylight now. Bu Diandra is in Germany, Pak. Yeah, I'm in Munich at the moment. Oh, in Germany. Yeah, like Andre. Wie geht's? Sehr gut? Good, danke. Danke vielmals. Tschüss. Yeah. So talking about why the Chinese product can be everywhere, is cheaper. We cannot compete with the Chinese system, the marketing system, the market intelligence, what they have. Because the government fully support, they got the subsidized 17% from the logistic price. So under whatever condition, you never can compete them. Because even though they sell the goods on the factory price, they already got 17%. So this is the key. So actually the logistics. So if the Mauritius House of Indonesia can bridge. I want to tell you something. Mauritius, we don't buy too much Chinese food stuff. The local people, Mauritian people, on food, we don't trust and we don't buy Chinese. We don't eat. We will buy clothing, we will buy textile, we will buy everything China. But for food, nobody takes risk. Whether it's coffee, whether it's food, no Chinese. No. Oh, that's good. Is there any special regulation to bring the goods like the finished product to Mauritius? It's like a coffee, what is ready to drink? Is there any special? No, there is no regulation. Everything is imported. As long as your European standard is okay. What does it mean, European standard? EU, European standard, like British standard, German standard. What is the EU standard? Because EU standard is that very means high. that when you export, you must have a certificate, export quality. So probably this is a good idea that before we talking about open a House of Indonesia somewhere, the most important is among the small scale enterprise, we have to do the certification first, the quality control, the packaging system, and then we start to marketing it. Don't you think so, like that? Yes, it should be like that. But actually, if you already have your packaging, it's ready. We can take a sample, and then the importer or the distributor will do everything for you. They will go to the ministry if needs to be registered.
But I don't think so for coffee that we need to be registered unless it's raw coffee. But it's already packing, already there, is no problem at all. Okay. Do you have a special regulation and bringing the packaging stuff like in Saudi? Once you enter the country, you have to register the brand, and then once it's registered in the brand, you cannot replace it anymore. Is that the same similar? No. We are open. It is Saudi. You know how they work. Saudi, everything is complicated there. This is not the example on Saudi. Everything is complicated. So we are different. We follow the European system where as long as your product is certified from let's say all these how you call it, all the international laboratory testing. Yeah. Okay. You can test it internationally, get a certificate. SGS. Let's say I'm importing from Indonesia. It's not Indonesia the problem. I am the importer, for example, of coffee. Okay, Kopiko. So what I do, I pay 3% or 2% of the value of the container. Let's say the container is $10,000. I pay 3% of $10,000 to SGS Indonesia. SGS Indonesia will make sure that what is in the container before it arrives in Mauritius, it's already certified. Government don't want to know. The government wants, oh, I have certificate, SGS International or any reputable company, laboratory. You can take Nova Lab, you can different, but it has to be the organization which. Okay, thank you. Anything else, Bu Diandra, about the Mauritius authorities regulation? Yeah, there is another thing because we are talking about finished product. We're not talking only a green bean, coffee green bean. So, for example, the food that is content of chicken or content of meat or content of fish, is there any limitation to enter the country? Pak Salim. Halo? You're breaking up, Pak. Bu Diandra, saya simpan dulu. Pak Jamil, saya mau eksplor sebentar. Bu Diandra, saya tinggalin Bu Diandra bentar ya. Sorry. Pak Jamil, saya mau eksplor tadi yang Pak sampaikan tentang peluang bisnis kopi yang ternyata bukan cuma black coffee, ya, bukan roasted bean. Ini di komunitas kita, di masyarakat kita, di The Kopi misalnya gitu ya. Yang Bapak lihat arahnya anak-anak muda kemana nih sekarang? Pebisnisnya kan saya lihat nih 10 tahun sekarang gini, secara society Indonesia 10 tahun ke belakang itu berubah. Kopi berubah. Kemudian mentality yang tadinya nggak mau jadi sales sekarang mau usaha sendiri gitu ya. Dan apa yang Bapak lihat di kopi dan kemudian what is the opportunity kalau kita mau gabung mau kawinkan mereka dengan anak-anak muda yang pebisnis lain di Afrika gitu Pak Jamil. Saya tertarik mengeksplor itu Pak. Silakan Pak. Jadi begini, kalau saya lihat ya arah pengembangan usaha dari para milenial sekarang ini yang terkait dengan kopi. Yang pertama ya ini respon dari kondisi COVID ini ya sekarang ya. Pertama itu jadi mereka ya cenderung menyediakan produk-produk produk-produk kreatif gitu ya, produk-produk kreatif yang bisa dijual online ya, sekalipun Pak Rislan, ini dalam negeri ya, dalam negeri. Saya bicara dalam negeri dulu. Online, terus take away dan sebagainya. Jadi ada inovasi-inovasi produk. Jadi, nah ini ada hikmahnya juga gitu kan. COVID ini ada inovasi produk dan inovasi usaha ya dari milenial. Dari yang konvensional ke yang ya lebih ya tidak konvensional gitu, itu satu dalam negeri. Tetapi juga selain itu teman-teman yang juga mulai mengarah ekspor gitu ya. Sekalipun nah itu tadi, jadi seperti eksportir Cina juga gitu kan, bukan yang dalam bentuk besar-besaran satu kontainer segala macam gitu, ya kecil-kecil aja. Nah inilah yang juga artinya perkembangan di dalam negeri ini juga yang harus kita sediakan di situ anunya gitu ya,
penyambut apa namanya yang menyambungkan ya, gitu, yang menerima gitu ya, menyambungkan kreativitas di dalam negeri untuk ekspor keluar gitu ya. Ya, ini keluar. Tadi saya bicara dalam negeri, ya. Kalau bicara bahkan untuk yang pengembangan usaha di dalam negeri ini, yang produk-produk kreatif, termasuk inovasi metode pemasarannya, ini kita bantu untuk kita adakan pelatihan dan sebagainya begitu ya. Nah untuk yang ekspor ini juga mulai berkembang gitu. Banyak teman-teman kita yang ada yang kirim ke New Zealand misalnya gitu ya, ke mana-mana begitu ya, ke India gitu ya, tapi dalam jumlah-jumlah kecil. Nah ini kalau dihimpun gitu ya, disediakan logistiknya gitu kan, untuk beramai-ramai ya kan, menggunakan fasilitas itu, saya kira akan berkembang juga itu ya. Keanggotaannya di dalam negeri, maksud saya keanggotaan eksportir kecil-kecil ini juga akan berkembang. Nah, tetapi juga di sananya gitu ya, itu harus kita tumbuhkan semacam komunitas importir barang Cina itu, gitu ya. Tapi juga harus dibantu, gitu, di sininya dibantu. Jadi importir dari Cina itu, dari Indonesia itu harus dibantu juga di sana gitu. Nah, bahkan selain importir atau konsumen dalam bentuk importir itu, bisa dikembangkan juga komunitas-komunitas pencinta kopi Indonesia. Gitu loh. Kenapa tidak gitu kan? Katanya the real coffee drinker, the real coffee, the black coffee ya. Ya. Pencinta kopi Indonesia. Perlu dibangun komunitas seperti itu. Ya, seperti ini setuju Pak Jamil. Jadi memang orang-orang itu nanti kalau pulang ke negaranya, ekspat-ekspat itu harus bawa kopi Indonesia. Oh iya, tapi itu tidak cukup. Masyarakatnya di situ maksud saya, ya harus ada seperti kita menyukai keju Belanda lah, begitu loh. Ya toh? Betul, setuju. Ya toh? Menyukai tehnya Cina, menyukai kejunya Belanda, menyukai coklatnya Belgia gitu loh. Indonesian Volcano Coffee. Ya, Indonesian Coffee gitu. Jadi bicara kopi is Indonesia gitu loh. Kalau kita bicara ginseng is Korea. Ya, persis. Ya itu yang kita lagi mau bangun Pak Jamil. Jadi rasanya membangun itu. Country image, country image. Kenapa Pak? Country image. Image, ya, country image. The product image, country image, product image. Izin saya share sedikit, biasanya mau liatin ke teman-teman apa yang kita siapkan di Karim gitu ya, buat ini. Bentar ya. Jadi saya kira peran Dekopi, Pak Rislandar, bisa mengkonsolidasi, bisa menghimpun teman-teman yang mau ekspor kecil-kecilan tadi. Ya, betul sekali. Jadi ini bisa di-share ya. Ya. Ini yang kami siapkan. Terus terang ini disebut disiapkan belum, karena ini saya ngambil apa yang saya bawa 2015. Ini belong to PT CNA ini, kalau ada teman PT CNA. Jadi waktu itu ya ini apa yang kita sebutkan ya. Jadi waktu kita mau pameran waktu itu 2015, saya belum mendirikan Karim Internasional. Jadi saya berpikir dengan bos saya waktu itu, Bapak Ibu-Ibu, apa yang membuat orang datang ke booth kita dan langsung keingat, oh iya ini kopinya sih itu, gitu. Jadi kita bandingkan kita Kenya, Vietnam, Brazil, Indonesia itu tanahnya tanah vulkanis gitu. Tanah vulkanis, kopi itu langsung asosiasinya loh beda tanahnya, rasanya beda nih. Dan itu sesuatu yang nggak bisa dikopi maksudnya bukan kopi di copy paste gitu ya. Indonesia tanahnya vulkanis, Kenya tidak, Ethiopia tidak, Brazil tidak, Vietnam tidak, dan itu yang harus digabungkan dengan cerita-ceritanya. Itu yang dibangun oleh Kang Ruli, kita coba deketin Unpad, kita udah punya tempat, kita juga lagi in proses di Jakarta, kita lagi in proses untuk dapatin ruangan terus terang. Waktu di Kopi kita bicara juga ya Pak Jamil ya. Kita lagi dapatin ruangan, saya belum bisa publish, ruangannya kita lagi in proses, in negosiasi untuk dapat ruang itu, sehingga itu bakal menjadi ruang untuk bukan warung kopi biasa, jadi warung untuk orang tester kopi, tapi levelnya ya bukan kita bayar level, tapi levelnya diplomat. Dubesnya. Tapi PR-nya satu Pak Nandar. Ya.
PR-nya satu, kita yang nyiapin ruangannya, tapi the person in the room itu kita minta dari Dekopi membernya. Oh iya, jadi kami di Karim kami nggak bisa pegang semua. Jadi saya bisa kerjakan, makanya kita waktu itu ke Dekopi, bapak-bapak. Jadi kita nggak bisa pegang produk, saya nggak ngerti. Saya tuh kenapa kopi saya tunda 1 tahun untuk kerjakan dengan serius. Saya belajar waktu itu, waktu sebelum ke Kanada saya belajar, disuruh belajar sama bos untuk mengerti RT itu apa, after test itu apa, dan gue gagal. Gak punya feeling, ya sok-sokan aja gitu Pak Jamil. Wah ini after testnya bagus, tapi I'm not karena itu bakat juga ya Pak Jamil ya. So itu yang kita ngobrol, kita harus dapetin itu. Kemudian yang tadi kita lihat dari presentasinya Pak Anton, itu kan setiap brand itu keluar tuh. Oh ini natinya ada, ini acidnya light. Ini yang kita perlu cerita. Nah ini yang kami kerjakan di Karim. Jadi misalnya ada Bu Cesar di sini dari Makassar, beliau akan bercerita kopi gua mau di brandingnya begini ya. Itu yang kita harus kerjakan bareng dengan The Kopi, dengan Karim. Wacananya bagaimana tentang kopi ini. Kemudian tadi siapa ada yang dari Gayo, ada Yulio dari NTB. Itu yang kita mau NTT ya. Itu yang kita mau taruh. Dan semua itu sampelnya ada. Baru di situ bisnisnya jalan. Ada orang yang coffee shop yang benar. Saya sebutnya adalah the real coffee drinker. Dari coffee drinker tanda kutip adalah always black coffee. Atau yang ternyata bisnisnya banyak yang Pak Jamil sebutkan barusan tuh. Yang memiliki merek sendiri, dia memiliki janji jiwanya dia kah di situ. Itu yang kami kumpulkan kenapa di Karim Internasional dan Dekopi. Dan di frontline-nya di Indonesian House. Plus yang menjanjikan banget adalah ini anak-anak muda yang sekarang banyak ikut training kursus roasted coffee. Lu mau ngapain nih sekarang nih? Mau berantem pasar di Jakarta lagi, di Bandung lagi? Mbok ya ada 5%, 15% dari kalian yang ekspansi ke Afrika.